banget guys. Dia. Oh halo. Muka udah lecek abis. Ini perjalanan udah panjang sepanjang-panjangnya dan tadi udah makan sushi dan agak kurang nyaman karena aku tuh masih gusinya tuh masih sakit. Jadi lagi minum painkiller gitu deh. Rencananya baru ke dokter gigi pas udah balik lagi ke kotaku. Kok serem ya, Bo? Ada gambar skeleton. Lah, ini dia nih. Welcome calon tukang pijit. Gue mau minta dipijit padahal. Aduh, lucu banget. Oh, pantesan dia sakit. Apaan? Lagi bikin. Tuk. Sama ini. Dia lah marah-marah lah kayak gini. Udah ambil aja guys, semua kasih orang. Watching. Udah minum belum? Bagus banget nih. Udah minum. Ada, udah. Gengs, ini kan dia kan ini mau jadi istilahnya tukang pijit artis. Sekaligus ngebacain nasib ya Cun. Nasib masa depan ya. Lewat ubun-ubun. Numpang nanya nih tempat itu sanggup nggak buat orang gede? Gimana? Aduh. Ini gimana kalau di rumah klien, Jun? Begini, Jun. Aduh, tukang pijitnya komplak. Beginilah kalau tukang pijit dari Ciputat ya, guys. Saya asal duduk aja. Ini nggak langsung kamar orang kan? Gila lu. Ini adalah pemandangan dari kamarku di rumah teman aku, guys. Seperti yang kalian lihat kan, tuh. Dan ini koper. Dan ini tempat tidurnya. Guys, jadi aku dipinjamin sama temanku ini hair dryer Dyson. Ini enak banget ya. Emang kalau mahal kalau barang mahal nggak bohong ya. Jadi tuh cuma disisir dulu rambutnya langsung kayak rapih gitu loh. Oke, kita lanjut ya. Pasti aku udah mandi, terus rambut udah dikeringin pakai hair dryer yang tadi. Tuh anak-anaknya lagi pada main di bawah. Say hi, say hi. Hi for my YouTube channel. Nah sekarang kita mau ke atas, mau lihat teman aku, dia lagi belajar katanya. Terus ini mau sambil dandan. Nah ini edisi atasnya. Kalau kalian mau lihat tour lengkap daripada rumah ini, aku udah pernah ya bikin vlognya ya. Dulu waktu aku datang ke sini, ini masih pendek. Sekarang dia udah gede. Kayaknya gedean tanaman ini deh daripada yang punya. Nah, kita lihat ya. Kita intip. Tuh. Akhirnya kepake juga nih ruangan. Ya dong, kepake terus sama gue, bukan yang memek malah.
Ini nice ya, jadi belajar bisa sambil ngeliat pemandangan. Such a good idea lah, everything windows. Nah, kita tanya-tanya ya sama Mbak ini. Ini lagi ujian apa nih? Ini ujian kesabaran Cun. Pokoknya, oh ya ini lagi biasalah tentang hati. Bukan hati, salah ya, ini jantung kalau Indonesia. Jantung. Apakah mau jadi dokter, apa mau jadi perawat, apa jadi mantri, apa jadi apa nih? Ceritanya. Saya jadi dukun cabul aja. Jadi ceritanya dia lagi ngambil sekolah lagi ya. Terus gimana pengalamannya selama kembali ke sekolah lagi gitu loh? Kembali ke sekolah lagi enak ya, karena gaulnya sama anak-anak yang paling muda. Jadinya kita serasa muda lagi. Berondong ya. Berondong, terus dosen-dosen yang cakep-cakep juga iya. Jadi tambah semangat. Yoi. Dan terus tapi tetap aja sih semangat, cuma otaknya kayak kebakar, banyak banget yang harus jadi kita bikin kayak gini-gini cue card, ini namanya cue card guys, ya kan, banyak banget harus ini semua dia harus pelajarin, padahal sebenarnya ini adalah ujian untuk jadi tukang pijit guys. Iya. Tukang pijit di Kanada nggak sembarangan ya, nggak bisa asal mijit doang, jadi harus belajar semuanya. Sampai dalam-dalam tubuh, padahal kita bisa di Anatomi, luar ya, kok iya. bisa dalam-dalam juga harus Kayak dipelajari. anatomi, terus Betul, otot, terus apalagi kayak assessment ini ya. saraf semuanya. Oh, posture. Jadi kalau postur lu melewat gue bisa assess gitu, ini postur lu bener nggak sih gitu. Kira-kira mahal nggak sih Mbak kalau mau ambil kelas ini, mesti mau ambil sekolah ini? Kalau buat yang gue tertarik. cuma rekomen ya, karena nursing sama register masa terapis itu bener-bener diperlukan di Kanada. Apalagi kalau RMT itu dibayar pakai RMT singkatan dari apa Mbak? register masa terapis. Oke. Register masa terapis itu dibayarnya pakai insurance ya teman-teman. Jadi kalau insurance naik ya kita juga naik juga. Dan tapi sekolahnya lumayan susah. Copot. Kenapa gitu? Ada yang kepengen ikutan Cun. Ada yang kepengen ikutan juga Cun. Jadi kalau mahal, terus time consume, lu bener-bener harus konsen, terus komit sama ini, karena bener-bener dari jam 8 sampai jam 4 kelas, Senin sampai Jumat. Terus kira-kira 1 tahun you have to pay 22,000. Berapa rupiah Dan tuh? inilah Berarti berapa rupiah tuh sekitar? 22.000 itu berapa ya Jun? 220 juta per tahun. Terus Mahal, tapi ada beasiswa kan, maksudnya ada pinjaman gitu kan, ada. iya dong. Kalau di sini lu bisa loan, student loan. Tapi kalau untuk student loan lu harus be careful, jadi nggak boleh absen. Student loan itu based on your absence. Lu kayaknya mereka dalam setahun lu kudu absennya berapa gitu ya, 3 apa 5, nggak boleh banyak. Kalaupun ya absen itu lu harus ambil dari dokter note. Minta dokter note di sini kayak gua waktu itu sakit, dokter note itu $45. Cuma dokter note. Kita Indonesia 5.000 puskesmas aja. 20.000. Puskesmas. Iya, Minta aja oh puskesmas. gitu. Iya, Makanya kalau student loan tuh strict banget ya. Strict banget, memang bener-bener. Cuma kalau sakit ya lu minta dokter note dan bayar kan, itu nggak mungkin nggak bayar. Nggak ada di insuran itu dokter note. Terus ini course-nya berapa lama sampai akhirnya kamu bisa praktek? 2 tahun, karena awalnya itu sebenarnya sih 3 tahun, cuma karena banyak dibutuhkan jadi 2 tahun. Sama kayak nursing sekarang digencet, jadi kita bener-bener digencet. Oh, karena human resource kurang ya sekarang ya? Iya, and then banyak banget yang butuh RMT tapi yang nggak ada yang mau kali ya, atau nggak tahu deh. Mungkin ya karena susah ya, berat, bukan susah sih, berat. Nah, kalau di sini pilihannya kalau misalnya jadi RMT itu pilihan apa namanya, kayak lapangan pekerjaannya apa aja? Apakah kayak di spa atau bisa praktek sendiri atau gimana? Ya, karena di sekolah juga nanti at the end kita diajarin bisnisnya ya, how to open your own clinic. Jadi pertama-tama ya pasti kita experience dulu di kerja ya, 1-2 tahun tuh build clientele gitu. Bisa kerja di rumah sakit, helping pasien. Fisioterapi beda itu sama massage? Fisioterapi beda banget, dia keluar lu jadi dokter.
ada ininya. Terus ada titel, kita gak ada titelnya tukang pijit. Oh jadi bisa di situ. Terus katanya mention tentang sport. Iya, sport masa terapis yang gue suka ya, gue suka sport masa terapis karena itu lebih intensively ke otot directly yang mana yang kita pegang gitu, nggak langsung full body massage, tapi di situ jadi bisa 10 sampai 25 menit aja itu treatmentnya. Cuma asik ya kayaknya. Terus kalau misalnya dia udah pengalaman pijit gitu ya, tetap harus ngambil dari awal berarti ya. Ya, karena dari Indonesia dia udah sering praktek lah istilahnya. Pijit gitu, pengalaman pijit. Yes, harus dari pertama. Bahkan kalau lu datang dari Edmonton ke sini lagi lu belajar lagi ya, beda provinsi, beda persyaratan. Asik. Atau lu kalau bisa langsung ambil apa namanya tuh kayak boarding exam, provincial exam. Kalau udah lulus ya lulus aja. Tapi boarding exam kayaknya ngambilnya $400 deh. Kalau lu kagak lulus kayaknya nyesek. Wah, hebat loh. Jadi hebat loh si tante ini. Doakan aja supaya lulus dengan baik. Semoga lulus dan terus ya, karena pengalaman dari dulu dia kuliah nggak selesai sih guys. Mau jadi business administration lah, mau jadi inilah, tapi semoga kali ini karena ini passion ya, passion. Kan situ sudah saya pegang-pegang. Ya, iya guys nih ya. Dia aku mau testimoni tadi malam itu aku dipegang sama dia. Yang apa sih, yang tadinya aku nggak ada keluhan gitu kan, di bagian apa tuh, bagian bawah gitu ya, terus dipegang sama dia, rasanya kayak disuntik, tau gak sih? Dia itu bisa tahu kalau orang istilah Jawanya meringkeli ya. Nah terus dia mijit di pundak nih guys, PR nih ya, tolong komen di bawah. Kalian tahu nggak sih tulang yang di belakang ini apa namanya? Kalau bahasa Inggrisnya scupa. Scupa. Oh, scapula. Di mana tuh, Cut? Nah, itu yang kayak nongol gitu. Nah, yang nongol ini. Itu bahasa Indonesianya apa? Tolong di komen di bawah ya. Soalnya tadi malam kita berdua PR banget. Kita bilang aku bilang punggung. Enggak, punggung di sini. Pundak. Tulang sayap kalau aku bilang. Lu kata ayam, katanya. Aku bilang tuh tulang sayap. Bener nggak sih, guys? Kalau misalnya kalian tahu, komen di bawah ya. Komen, tulang apakah itu? Ya udah, terima kasih loh Tante Vera. Ini kebetulan aku nginep di rumahnya, walaupun hanya semalam sempat menyempatkan diri untuk ketemu sama dia karena ini sibuk banget ya sekarang semenjak dia kuliah ya, sampai kayaknya kata teman-temannya di sini sih nggak punya kehidupan ya kan. Dia tuh di sini nih tempatnya nih. Ini kehidupannya nih di sini nih. 24 hour. Semoga dia good luck. Ada kata-kata terakhir mungkin untuk menyemangati orang-orang yang pengen sekolah lagi? Ya, never give up. Ya, never give up, benar, emang susah. Apalagi punya anak, punya keluarga ya. Iya, jadi kalau harus single ngurusin. enak ya. Ya, tapi jadi harus ngurusin anak juga. Kadang-kadang anak juga jadi keteteran. Komitmen. Pengen punya waktu sama dia, tapi untung lah ya suaminya, Eka aja dibikinin kopi, cien gitu kan. Pastinya tuh yang pagi-pagi udah bikin kopi, bikin sarapan dan sebagainya. Emang perlu support system yang bagus dari keluarga. Temen-temen juga support, kadang-kadang bawain makanan. Nah guys, dia tuh karena nggak pernah masak sampai dapurnya bersih banget. Kalian belum tahu kan dapur dibungkuskan sama aluminium foil, saking nggak masak lagi, dapur dibungkuskan, tinggal dikasih pizza, itu bersih banget gitu ya. Dan teman-temannya dia paham banget ya, karena ya dia juga orangnya baik ya. Jadi ke orang-orang pada dropin makanan, dari makanan manis, makanan asin, sampai dari Edmonton juga ngirimin makanan guys. Makanan basi Tante Warung Vera, terima kasih ya, udah dibawain, udah dikasih apa paru dan sebagainya, tinggal kita ambil. Ya sudah gitu aja ya guys, bye.